Bocoran interogasi manajer Yu Menglong mengguncang dunia. Kata-katanya menghantui siapapun yang mendengarnya. Malam itu kota menolak untuk tidur. Kebocoran ini muncul seperti badai yang merobek. Baja satu file terenkripsi menyebar di layar-layar tengah malam masuk ke kotak pesan seperti kutukan membawa rekaman interogasi. Mentah tanpa filter terhadap satu orang. Seluruh dunia menuntut jawaban dari manajer Yu Menglong. Pria yang berjalan seolah bayangan adalah saudaranya dan berbicara seakan setiap kalimat adalah pisau. Wajahnya yang dulu bersih terawat untuk panggung dan karpet merah, kini memar dan pucat terperangkap di bawah lampu putih yang memperlihatkan setiap retakan di jiwanya. Dan dunia pun mendengarkan menahan napas saat setiap kata keluar darinya merayap seperti makhluk hidup. Kebocoran itu dimulai dengan sebuah penanda waktu sederhana dingin dan tampak tak berbahaya. Namun siapapun yang menekan tombol putar berkata, mereka merasakan suhu ruangan tiba-tiba menurun. Pukul 2 dini hari pintu logam menutup kursi diseret di atas lantai semen sepatu bot bergema. Lalu sang manajer menarik napas bukan dengan tenang. L bukan seperti orang yang pasrah, melainkan seperti seseorang yang berpura-pura. Semua ini hanyalah permainan. Interrogator berbicara dengan nada rendah dan stabil, nada seseorang yang sudah mengetahui kebenaran, tetapi ingin mendengar sang pelaku. Tersedak oleh pengakuannya sendiri. Mereka bertanya mengapa dia melakukannya. Mengapa dia berbohong? Mengapa dia menghilang pada malam ketika Menglong tumbang? Mengapa? Dia memiliki dokumen pesan yang dihapus nomor yang diganti. Dia bepergian tanpa koper. Hanya membawa ponsel sekali pakai dan 2 paspor. Dalam rekaman itu sang manajer tertawa. Bukan dengan bangga, bukan sombong. Tawanya terdengar seperti logam yang dipaksa ditekuk ke arah yang salah menyakitkan. Dipaksakan dan liar. Dia berkata, tidak ada yang akan mengerti. Dia berkata, ada ruangan yang lebih dalam di balik ruangan orang-orang yang sudah lama ditakuti. Dia berkata, Menglong berdiri terlalu dekat dengan sebuah pintu yang seharusnya tertutup selamanya. Mereka telah memperingatkannya, dia pun telah memperingatkan Menglong. Namun Menglong tidak mendengarkan karena pahlawan jarang mundur. Dan pahlawan selalu matai untuk alasan yang tak pernah berani ditulis oleh skenario film manapun. Ketenaran adalah mata uang, katanya. Tapi rahasia adalah pisau. Seseorang membayarnya untuk memilih diam daripada setia. Awalnya dia meyakinkan dirinya bahwa itu adalah keputusan yang benar, namun kemudian suaranya pecah terdengar jelas. Seperti tali yang putus seperti dirinya terbelah 2 dan baru menyadarinya saat itu juga. Menglong adalah satu-satunya orang yang mempercayainya tanpa memanfaatkannya. Satu-satunya yang memperlakukannya seperti saudara bukan alat, namun dia mengkhianatinya. Dia mengkhianati satu-satunya pria yang percaya bahwa dirinya tidak busuk dari dalam. Dia terus mengulanginya hampir seperti mantra, seakan setiap pengulangan membuat ruangan berputar semakin cepat. Aku mengkhianatinya, aku mengkhianatinya, aku mengkhianatinya. Para petugas tetap diam membiarkan bobot pengakuannya menggantung di udara. Lalu interrogator menggeser sebuah foto di atas meja. Kamera tidak menampilkan foto itu, tetapi dari cara sang manajer terengah sesuatu di dalam dirinya runtuh. Dia bertanya bagaimana mereka menemukannya, tidak ada jawaban. Dia menelan ludah, lalu berbisik bahwa foto itu seharusnya tidak pernah ada. Seseorang mempertaruhkan segalanya untuk mengambilnya. Seseorang mempertaruhkan lebih dari yang siapapun bayangkan. Foto itu diambil sesaat sebelum Menglong menghadapi orang-orang yang menjalankan permainan. Kekuasaan bernilai 2 triliun sebuah kekaisaran sunyi yang dibangun di atas investasi ilegal. Kerja sama palsu. Selebritas boneka dan sosok-sosok bermodal besar yang bersembunyi di balik bayangan, seperti raja di balik tirai tebal. Dia berkata, Menglong menemukan operasi mereka secara tak sengaja melalui satu dokumen yang salah tempat dan satu pesan yang terkirim keliru. Menglong seharusnya tidak melihat apapun itu, namun dia melihatnya. Dan begitu dia tahu, dia menolak berpaling. Interrogator bertanya apakah sang manajer adalah bagian dari rencana itu, bagian dari jebakan, bagian dari mesin yang melumat manusia hidup-hidup. Ketika mereka melangkah keluar dari batasnya, sang manajer mengangguk perlahan, seolah lehernya digerakkan oleh benang, ditarik oleh penyesalan. Dia mengaku mengira itu hanya akan menakuti Menglong agar diam. Dia mengira ancaman sudah cukup. Dia mengira Menglong akan mundur. Dia salah. Menglong justru menekan lebih keras. Dia menginginkan nama, berkas, bukti dan kebenaran. Dia ingin membersihkan racun dari sistem, meski itu akan membakarnya. Sang manajer berkata, malam sebelum Menglong tumbang, dia memohon agar Menglong pergi. Dia berkata mereka sedang mengawasi. Dia berkata mereka tidak memberi peringatan. Kedua, Menglong tersenyum-senyum keras kepalanya yang khas lalu berkata, jika aku mundur, maka semua yang kuperjuangkan tak berarti apa-apa. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat ruangan terdiam. Bahkan dalam rekaman bocor itu, dia berkata, jika sesuatu terjadi padanya dunia harus tahu, itu bukan kecelakaan. Saat itu sang manajer menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Terdengar
Mendengar isak tangis sungguhan berat memecah dirinya seperti kaca yang retak di bawah tekanan. Dia berkata dia pikir masih punya waktu untuk berubah pikiran. Namun keesokan paginya, semuanya sudah terlambat. Telepon itu masuk. Menglong tumbang. Dunia berputar, reporter menangis, penggemar menjerit, dokter berusaha, namun Menglong tidak pernah membuka matanya lagi. Lalu interrogator mengajukan pertanyaan yang ingin didengar semua orang. Apakah sang manajer tahu siapa yang memerintahkannya? Apakah dia tahu siapa yang memutuskan bahwa Menglong telah melewati garis tak terlihat itu? Apakah dia tahu tangan di balik pukulan terakhir? Sang manajer mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah, suaranya bergetar. Dia berkata, dia tahu setiap satu nama. Mereka bukan orang dengan kehidupan normal atau ketakutan biasa. Mereka bukan pebisnis, mereka bukan pemimpin. Mereka adalah arsitek perang tak terlihat wajah tersembunyi, namun jejak jari mereka ada di mana-mana.